Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mencoba membahas materi tentang media pembelajaran daring ya, yang biasa kita gunakan pada saat pandemi sekarang ini. Oke, sebelumnya izin untuk share screen-nya dulu. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas materi tentang bagaimana cara merancang media pembelajaran daring, gitu ya. Nah, hari ini diawali dengan sedang berlangsungnya pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum selesai, kemudian mengharuskan semua stakeholder khususnya dalam dunia pendidikan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ, di mana dalam pembelajaran jarak jauh ini tentu harus memerlukan media pembelajaran daring. Nah, di mana nanti setiap media pembelajaran daring itu nanti akan dikemas dalam sebuah kelas virtual, baik itu LMS ataupun hal yang lainnya. Nah, sebelum ke sana, mari kita lihat terlebih dahulu kuadran penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada 4 kondisi, di mana kondisi yang pertama adalah ada akses internet, kemudian kondisi yang kedua ada akses internet, kondisi yang ketiga belum ada akses internet, kondisi yang keempat belum ada akses internet. Nah, kondisi yang pertama ada akses internet di mana nanti dosen ataupun guru dengan mahasiswa ataupun siswa mampu menggunakan LMS, Learning Management System, di mana nanti dalam Learning Management System itu ada beberapa materi ataupun media yang bisa kita insert atau sisipkan dalam pembelajarannya. Ya. Nah, kemudian ada akses internet, tetapi dosen dan mahasiswa ataupun guru dengan siswa itu belum mampu menggunakan LMS. Dalam hal ini tentu ini perlu ada pelatihan lebih khusus, baik itu dari guru ataupun dosen ataupun siswa ataupun mahasiswa. Nah, ini semuanya harus berjalan beriringan. Ketika LMS digunakan, maka semua stakeholder pendidikan ini harus mampu menggunakan LMS. Nah, kemudian yang ketiga, kondisinya belum ada akses internet. Nah, di sini dosen belum mampu menyusun bahan ajar tercetak maupun multimedia. Nah, makanya dengan kondisi yang seperti ini, ya ini tentu menjadi tantangan besar bagi dosen ataupun guru. Nah, solusi yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pembelajaran ya secara luring, nah, tetapi terbatas gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah belum ada akses internet di mana dosen mampu menyusun bahan ajar tercetak ataupun multimedia. Nah, tetapi untuk fasilitas dan lain sebagainya ini belum tersedia. Nah, itulah 4 kondisi di mana pembelajaran jarak jauh ini dilakukan. Nah, untuk merancang media pembelajaran daring, tentu kita harus menggunakan rancangan yang terukur, terarah, gitu ya. Jangan sampai nanti ketika kita mau merancang media pembelajaran daring, ya semua tujuan, semua indikator itu tidak tercapai. Nah, oleh karena itu dalam merancang media pembelajaran daring kita harus menggunakan salah satu tahapan ya dari perancangan media pembelajaran daring, yaitu menggunakan tahapan EDI. Nah, sebetulnya masih banyak tahapan-tahapan yang lain yang bisa digunakan. Nah, hanya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan tahapan EDI, ya, di mana EDI ini yang pertama ada analisis, kemudian ada design, ada development, ada implementation, dan ada evaluation. Nah, ketika menganalisis, tentu kita atau guru ya dalam merancang media pembelajaran daring itu harus kita ketahui dulu, identifikasi dulu kompetensi intinya, identifikasi dulu kompetensi dasarnya, kemudian tentukan terlebih dahulu indikator pembelajarannya. Nah, baru setelah itu kita melakukan analisis kebutuhan belajar siswa. Apa sih yang seharusnya dibutuhkan oleh siswa itu? Nah, ini sesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, pada saat ini tentu di sini kita kaitkan dengan pembelajaran matematika.
Nah, kemudian mengidentifikasi infrastruktur dan fasilitas pembelajaran daring. Nah, ini juga tentu menjadi hal yang sangat krusial, ya, di mana tadi 4 kondisi tadi, ya, kondisi yang pertama, kondisi yang kedua itu merupakan suatu kondisi di mana kita bisa melakukan pembelajaran daring. Nah, kemudian nanti ada desain. Nah, desain ini kita mulai dari merumuskan kinerja hasil belajar siswa, kemudian nanti menentukan indikator dengan kriteria penilaiannya, merancang interaksi pembelajarannya, caranya nanti bagaimana, metodenya bagaimana, dan merancang strategi asesmen pembelajaran. Nah, untuk penilaiannya juga nanti dipikirkan. Nah, di sini baru didesain atau dirancang. Nah, setelah dirancang, baru dikembangkan atau yang disebut dengan development, gitu ya. Nah, development ini nanti kita mulai dari mengembangkan RPP ataupun RPS yang memuat metode ataupun strategi pembelajaran, kemudian mengembangkan dan menyusun materi dan media pembelajaran daring, kemudian mengembangkan instrumen penilaian. Nah, kemudian pada bagian implementation, tentu kita harus melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan lingkungan pembelajaran. Dan ini sesuai juga dengan RPP ataupun RPS yang sudah kita rancang. Nah, kemudian memfasilitasi interaksi guru, siswa, ataupun sumber belajar. Nah, ini harus kita berikan ruang yang penuh bagi siswa untuk mengenal, ya, ruang belajarnya, ya, ataupun sumber belajar yang nanti akan digunakan. Nah, kemudian memfasilitasi siswa agar menarik perhatian untuk belajar atau yang disebut dengan student engagement, ya, di mana pada saat pembelajaran daring banyak sekali platform-platform yang memang dikhususkan untuk pembelajaran daring sehingga nanti bisa menarik minat siswanya, ya. Ya, ini diantaranya ada penggunaan LMS. LMS itu banyak sekali, ya, learning management system yang bisa kita gunakan, mulai dari Google Classroom, Edmodo, Schoology, Travelo, ataupun yang lain sebagainya. Nah, kemudian evaluation. Nah, untuk evaluation, yang pertama kita melakukan monitoring dan evaluasi formatif. Nah, ini pada KD-KD tertentu saja. Kemudian atau bisa juga melakukan evaluasi sumatif, ya, berdasarkan beberapa kompetensi dasar. Nah, kemudian nanti mengumpulkan dan mengolah umpan balik feedback-nya bagaimana. Nah, ini dilakukan ketika, ya, media pembelajaran daring ini sudah digunakan. Nah, maka tahapan EDI ini nanti akan membantu saudara dalam menyusun atau merancang media pembelajaran apakah tepat ataupun tidak tepat. Ya. Nah, ini pada tahapan analisis, ya, bisa dilihat mulai dari mengidentifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran. Merumuskan indikator pembelajaran yang bersifat spesifik dan operasional, meliputi aspek spiritual, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran setiap pertemuan, melakukan analisis kebutuhan belajar siswa, dan mengidentifikasi infrastruktur dan fasilitas pembelajaran daring. Nah, ini termasuk ke dalam tahapan analisis. Nah, kemudian pada tahap desain. Pada tahap desain, guru itu harus menentukan indikator pembelajaran sebagai kemampuan akhir yang nanti diharapkan pada setiap tahapan pembelajaran. Nah, ini tentu dalam menentukan indikator harus terdapat kata kerja operasional yang memang bisa kita ukur untuk penilaiannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian merancang interaksi pembelajaran. Nah, ini termasuk ke dalam strategi pembelajaran. Kemudian membuat instrumen penilaian hasil belajar beserta kriterianya, merancang strategi asesmen pembelajaran, merumuskan kinerja hasil belajar siswa. Nah, kemudian tahap development, mulai dari mengembangkan RPP ataupun RPS, mengembangkan dan menyusun materi media pembelajaran daring, mengembangkan materi pembelajaran yang beragam dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar daring yang sesuai, kemudian memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran daring, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah mengembangkan instrumen penilaian. Pada tahapan implementation, maka tentu di sini kita melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan lingkungan pembelajaran, di mana media pembelajaran daring ini kita bisa gunakan pada saat implementasi. Ya, kemudian memfasilitasi interaksi guru dengan siswa dengan sumber belajar ataupun media pembelajaran daring, kemudian memfasilitasi student engagement, memberikan motivasi belajar melalui media pembelajaran yang telah dirancang, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan pengalaman baru dalam proses pembelajaran, terutama ketika kondisi pembelajaran daring dilaksanakan. Kemudian tahapan evaluation.
Nah, tentu di sini pada tahapan evaluasi, tadi sudah disampaikan, bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara formatif, melakukan evaluasi secara sumatif, mengumpulkan dan mengolah umpan balik atau feedback ya yang dimunculkan oleh audiens, dalam hal ini bisa siswa ataupun mahasiswa. Kemudian menganalisis hasil evaluasi formatif dan sumatif, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, tentu dalam merancang media pembelajaran daring, kita harus menyiapkan objek pembelajaran. Nah, apa itu objek pembelajaran? Objek pembelajaran ini menurut Institute of Electronic Engineers itu menyebutkan bahwa objek pembelajaran adalah semua entitas digital maupun non-digital yang dapat digunakan untuk pembelajaran, pendidikan, ataupun pelatihan. Nah, jenis objek pembelajaran itu ada apa saja? Nah, ini kita mulai ada teks, ada infografis, ada gambar, ada audio, kemudian ada animasi juga. Nah, keenam unsur ini disebut dengan objek pembelajaran yang nanti akan kita kemas menjadi sebuah media pembelajaran daring. Nah, untuk teks sendiri, ya, teks ini bisa kita gunakan sebagai objek media pembelajaran di mana. Nah, ini ada tipsnya untuk pengemasan objek agar pembelajaran teks ini lebih diminati. Ya. Nah, ini gunakan e-book. Misalkan kita sudah merancang media pembelajaran dalam bentuk Microsoft Word, gitu ya, atau merancang bahan-bahan ajar yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita konversi formatnya ke dalam PDF ataupun EPUB ataupun LIT. Ya. Bisa juga selain e-book ada juga flipbook gitu ya yang dapat dibaca menggunakan berbagai gawai seperti smartphone, komputer tablet, kemudian laptop dan lain sebagainya. Nah, kemudian objek pembelajaran teks dapat diperkaya dengan adanya gambar ataupun ilustrasi visual lainnya. Jadi meskipun di dalamnya ini teks, bisa kita sisipkan gambar atau ilustrasi visual lainnya. Nah, ini seperti apa? Seperti grafik, tabel, diagram gitu ya. Ataupun media audio visual guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pesan yang dibaca. Nah, bagaimana menyisipkan audio pada jenis media pembelajaran teks? Nah, ini sekarang sudah ada trik hebat yaitu dengan adanya barcode. Nah, jadi dengan adanya barcode di sini, meskipun bentuknya gambar ya yang bisa disisipkan dalam media teks, nah ini nanti bisa di-scan untuk barcode-nya, kemudian audionya nanti akan muncul sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, kemudian yang ketiga, tips pengemasan objek pembelajaran teks agar lebih diminati yaitu memilih font ya. Nah, ini diusahakan pilihlah font yang berbentuk bulat supaya tidak memberikan kesan terlalu formal ataupun kaku. Nah, jadi pilihlah seperti Arial Rounded ataupun yang lain sebagainya. Nah, kemudian objek yang kedua dalam media pembelajaran daring yaitu infografis. Nah, apa itu infografis? Infografis merupakan informasi yang disajikan dalam bentuk teks yang dipadukan dengan elemen visual seperti gambar, grafik, ilustrasi, tipografi supaya nanti pembaca lebih tertarik dan lebih mudah menerima ataupun mencerna informasi yang disampaikan. Nah, hal ini disampaikan oleh Ningtyas tahun 2020. Nah, infografis secara sederhana dapat dijabarkan sebagai berikut. Infografis yaitu media yang menyajikan informasi dalam bentuk gambar ataupun grafis, ataupun infografis merupakan informasi atau data yang dipresentasikan secara visual. Nah, untuk infografis sendiri, nanti di sini banyak sekali jenisnya ya. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan infografis dalam pembelajaran? Nah, ini pada website Copyfresh 2020 dijabarkan bahwa dalam pembelajaran, infografis dapat dimanfaatkan untuk hal berikut, seperti mengilustrasikan lini masa ataupun sejarah, contoh dalam pembelajaran matematika, misalkan tentang teori bilangan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada sejarahnya. Ya, dari waktu ke waktu, sehingga nanti terbentuklah kesepakatan bilangan yang kita sepakati saat ini. Nah, kemudian ada menyorot statistik, data-data statistik, kemudian meningkatkan kesadaran akan suatu isu ataupun masalah. Nah, ini dengan merupakan gambar atau ilustrasi permasalahan matematik yang nanti akan diberikan. Nah, kemudian memberikan tips yang bermanfaat. Ya, ini juga tentu dengan adanya infografis ini bisa kita berikan tipsnya.
Nah, kemudian ada menjelaskan instruksi. Nah, jadi dalam infografis di sini juga bisa digunakan untuk menjelaskan instruksi pembelajaran. Nah, kemudian pemanfaatan infografis dalam pembelajaran. Nah, pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, infografis dapat dimanfaatkan seperti memperkenalkan topik bahasan baru, memaparkan kesimpulan dari suatu data, statistik, menstimulasi siswa ataupun mahasiswa untuk mendiskusikan suatu topik, menjadikan infografis sebagai proyek atau tugas, memberikan penjelasan materi pelajaran. Nah, kemudian pentingnya infografis dalam pembelajaran. Nah, ini sebagai konten yang bersifat visual, infografis mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, otak manusia itu memproses konten visual 60.000 kali lebih cepat daripada konten lainnya. Otak manusia mengingat informasi dalam wujud visual sebesar 80% dari yang dilihat. Infografis mampu menyederhanakan informasi yang kompleks. Infografis juga dapat disajikan secara menarik, dan infografis bisa memudahkan ataupun diviralkan ataupun disebarluaskan. Nah, ini tipe dari infografis. Yang pertama ada yang disebut dengan grafik campuran, ada daftar atau list, ada timeline atau lini masa, ada how to guide, ada perbandingan, ada peta atau lokasi, dan anatomi. Nah, ini grafik campurannya. Jadi ini contoh infografis yang berbentuk grafik campuran, di mana pada infografis ini memuat informasi atau data dalam berbagai grafik. Nah, sebagai contoh di sini ada grafik, garis, diagram batang, pie chart, kemudian diagram donat, dan sebagainya. Nah, ini grafik campuran di sini ini bisa digunakan apabila kita membuat media-media pembelajaran secara daring. Nah, ini memudahkan user ya untuk melihat navigasi, melihat menu atau konten materi, kemudian bisa melihat apa saja yang ada dalam media pembelajaran tersebut. Nah, ini disajikan dalam infografis yang berupa grafik campuran. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini layout dari grafik campuran tersebut. Nah, ini contoh visualisasi infografis campuran. Nah, kemudian ada infografis yang bersifat daftar atau yang jenisnya daftar ataupun list. Nah, ini biasanya terdapat pada menu-menu pembelajaran. Nah, menu pembelajaran 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, ini dibuat dalam menu daftar list ya. Nah, informasi atau data yang disajikan bisa berupa daftar ataupun deret yang disertai dengan penjelasan dan elemen grafis. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian timeline atau lini masa ini menyajikan data yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya ada gedung gitu ya. Nah, tapi kalau dalam pembelajaran matematika mungkin banyak sejarah yang bisa ditemukan. Mulai dari teorema Pitagoras, kemudian bilangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada infografis yang sifatnya how to guide, yaitu menyajikan langkah-langkah atau proses. Nah, ini ada langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Nah, jadi ini visualisasi infografis yang contohnya atau jenisnya itu how to guide ya. Jadi memandu kita dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, kemudian nanti ada infografis yang sifatnya perbandingan. Nah, dalam tipe ini membandingkan atau mengkontraskan dua atau lebih subjek yang berbeda. Nah, ini dapat kita berikan atau dapat kita gunakan ketika kita ingin membandingkan suatu objek atau mengontraskan dua ataupun lebih subjek yang berbeda. Nah, ini harus kontras. Ya, perbedaannya contoh di sini ada warna hijau dengan warna kuning. Kemudian ada yang checklist, ada yang tidak di checklist atau dikali. Nah, ini contoh visualisasi infografis perbandingan. Jadi kalau misalkan Anda mau membuat slide presentasi ataupun video perbandingan, ya ini video slide presentasi ataupun video perbandingannya ini harus kontras sekali ya perbedaannya. Nah, kemudian ada juga peta lokasi, di mana tipe ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan suatu wilayah geografis. Nah, kemudian anatomi. Nah, ini infografis juga bisa digunakan berkaitan dengan suatu bagian dari sebuah subjek yang besar. Nah, contohnya ini anatomi. Nah, biasanya untuk anatomi sendiri ini digunakan dalam bidang ilmu tertentu seperti biologi ataupun fisika. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tips merancang infografis. Nah, yang pertama adalah menentukan konten infografis, yang kedua adalah mengumpulkan data. Nah, bagaimana cara kita menentukan konten infografis? Yang pertama, tentukan topik dulu.
Nah, di mana topik ini usahakan yang spesifik ataupun mengerucut, jelas. Kemudian identifikasi masalahnya. Kemudian tentukan hal yang utama yang ingin dibahas. Nah, setelah itu baru kita kumpulkan data. Di mana dalam mengumpulkan data, yang pertama kita harus mencari data. Nah, kumpulkan data dengan cara brainstorming ataupun buat bank data. Contoh, ketika mau menampilkan infografis bilangan, infografis statistik, dan lain sebagainya, nah ini kita harus cari dulu datanya. Nah, baru setelah dicari berbagai sumber, ikon, ya ikon juga sama, masuk bagian dari infografis. Nah, baru kita nanti saring datanya. Nah, setelah saring data, baru kita kelompokkan data sesuai dengan kategori ataupun slide presentasi yang akan kita buat sebagai media pembelajarannya. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana cara memvisualisasikan atau menyajikan data? Nah, yang pertama ini ada teknik menyorot angka. Nah, teknik menyorot angka yaitu data yang berupa angka yang ditonjolkan ataupun tampilannya di-highlight ataupun tampilannya diperbesar ya dengan warna-warna yang mencolok. Tujuannya apa? Hal ini untuk memberikan informasi kepada audiens bahwa ini adalah bagian yang paling penting. Nah, ini cara menyorot angka ya. Nah, misalkan kalau kita menuliskan hanya 25% saja, nah ini pakai infografisnya ada diagram pie, kemudian ada audiens, kemudian ada teksnya 25%. Nah, ini juga bisa menampilkan infografis yang seperti ini. Ya. Nah, ini kita harus cari dulu ya icon-icon yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Bagian yang kedua, cara memvisualisasikan atau menyajikan data yaitu dengan membuat diagram. Nah, dengan adanya diagram, ini bisa berfungsi untuk membandingkan dua atau lebih data. Nah, jadi beberapa jenis diagram yang biasa kita gunakan, yang populer saat ini, ada diagram batang, pie chart, diagram garis, ataupun piktogram. Ya. Nah, kemudian gunakan flowchart atau mind map dan tabel. Nah, ini flowchart, mind map, dan tabel digunakan untuk memudahkan audiens dalam melihat materi yang akan kita berikan. Nah, terutama di sini di flowchart. Ya. Nah, alurnya nanti dari mana ke mana. Kemudian mind map juga sama. Ya, kita mempelajari apa dulu, gitu ya. Nah, kemudian tabel juga sama. Ya, tabel juga bisa berfungsi untuk visualisasikan atau menyajikan data. Ya. Nah, kemudian peta. Nah, peta juga digunakan sebagai cara untuk memvisualisasikan atau menyajikan data. Nah, ini kalau misalkan dalam pemodelan matematika, peta yang seperti ini tentu digunakan. Ya. Misalkan perbedaan penggunaan biaya telepon antar wilayah atau region. Nah, ini tentu visualisasi infografis yang berupa peta ini diperlukan ya dalam media pembelajaran daring tersebut. Nah, kemudian bagaimana merancang infografis? Nah, ini tentu yang pertama kita mulai dari tata letak elemen. Nah, tata letak elemen ini yang pertama harus mengandung arus informasi alami. Kemudian bisa menggunakan grid, bisa kita gunakan template, bisa juga kita tambahkan unsur estetis. Nah, arus informasi alami seperti apa? Nah, infografis ini harus bercerita, saling berhubungan, tidak ada gap. Ya, jadi di sini benang merahnya ada. Ya, saling keterkaitannya ada. Informasinya bersifat kronologis. Nah, ini tentu dalam media pembelajaran daring, tata letak elemen infografis ini harus ada. Ya, jadi harus saling terkait. Kemudian gunakan grid. Di mana grid ini nanti membantu mengelompokkan data. Ya. Kemudian memanfaatkan template dan kemudian tambahkan unsur estetis. Nah, seperti apa? Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini contoh menggunakan grid ataupun layout. Nah, jadi gridnya itu ada yang 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, tergantung keinginan kita nanti. Nah, kemudian membantu mengelompokkan data, membuat batasan yang jelas antar data, membantu membuat alur materi yang akan diberikan.
Nah, kemudian ini contoh tata letak infografis penggunaan grid ataupun layout. Nah, jadi di sini jelas ya. Ada alurnya, baik yang satu kolom, kemudian ada 2 kolom, kemudian ada multi section. Ini yang terakhir, ya multi section. Nah, kemudian ada tata letak elemen infografis yang berupa penggunaan template. Nah, contoh, pada saat ini Bapak menyajikan materi ini dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, dan tentu Bapak menggunakan template yang sudah ada. Ya. Nah, ini Bapak ambil dari template thepop.com. Ya. Nanti Bapak akan berikan deskripsi untuk mencari ataupun mendownload template dari presentasi yang sudah ada. Sehingga apa? Sehingga diharapkan dengan penggunaan template di sini akan membantu kreator untuk mendesain presentasinya tidak dari nol. Artinya kita hanya tinggal menginsert, kemudian mengolah tata letaknya dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian saat menggunakan template, periksa tipe data dan sesuaikan dengan template. Nah, jadi template yang digunakan juga harus sesuai dengan materi yang nanti akan kita ajarkan atau akan kita berikan. Nah, kemudian yang terakhir, gunakanlah template yang menarik perhatian audiens. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari template penggunaan tata letak elemen infografis. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini kita harus mainkan font, ya. Nah, di mana dalam memainkan font kita harus buat secara sederhana mungkin, tetapi menonjok gitu ya. Artinya mencolok gitu. Nah, ini contoh ilustrasi dari gambar 1 ke gambar 2, gambar 3. Nah, ini perbedaannya berbeda gitu ya. Gambar 1 reducing propertinya ini sedikit karena informasi yang paling pentingnya adalah ini gitu ya. Kemudian yang kedua ini reducing propertinya tidak di bold. Nah, kemudian yang ketiga reducing propertinya diperbesar kemudian di bold. Nah, sehingga di sini akan menonjolkan bahwa hal yang penting dari bagian ini adalah reducing poverty gitu ya. Nah, ini gunakan warna yang kontras dengan background ya seperti ini, hanya backgroundnya putih berarti warnanya merah. Nah, ini kontras sekali. Nah, kemudian gunakan tipe atau jenis font yang menarik. Nah, minimal ini ada 3 tipe ya. Nah, tetapi jangan terlalu banyak juga untuk jenis tipe fontnya. Ya, kita gunakanlah 3 sampai 5 jenis tipe huruf. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kita harus mainkan warna. Nah, di mana memainkan warna itu akan membuat visualisasi dari presentasi kita menjadi lebih terarah gitu ya. Nah, ini contoh ya. Ketika ada sebuah hasil produk sales ya di sini, maka mana yang paling tinggi ya tiap tahun misalkan tiap bulan. Nah, ini datanya. Nah, maka dengan adanya perbedaan warna di sini, tentu di sini kita beri warna yang lain dibandingkan dengan warna-warna diagram batang yang lainnya. Nah, ini yang paling tinggi ataupun yang paling besar, ini kita berikan warna yang berbeda. Nah, ini sehingga terdapat warna kontras yang dapat digunakan pada huruf ataupun shape atau bentuk grafik. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini ada pengulangan elemen. Nah, pengulangan elemen dapat kita lakukan seandainya kita membuat presentasi pembelajaran. Contoh di sini ya. Bapak ini menggunakan tata letak elemen infografis yang di sini dengan yang slide sebelumnya ini sama. Hanya berbeda kontennya saja. Nah, ini artinya pengulangan elemen. Ya. Nah, kemudian gunakan bentuk dasar untuk menekankan hidden pada daftar elemen. Nah, seperti gunakanlah ukuran huruf ataupun font. Nah, ini contohnya seperti ini, supaya menekankan kepada audiens bahwa inilah yang paling penting. Ya. Nah, kemudian gunakan warna juga yang kontras sebagai pembeda, tempatkan juga pada posisi yang tepat. Nah, yang selanjutnya kita harus memanfaatkan icon, ya, di mana kehadiran icon bisa mewakili konten yang dapat memperkuat konsep penting dalam teks. Nah, kemudian tipsnya juga gunakanlah icon yang tepat sesuai dengan materi yang nanti akan disampaikan. Nah, kemudian icon juga nanti bisa digunakan sebagai alat navigasi.
ketika konten media pembelajaran itu dibuat. Gitu. Nah, yang terakhir, gunakan white space atau ruang negatif. Nah, ini contohnya ada batasan-batasan yang jelas, ya, seperti ini. Jadi, ketika menuliskan judul materi ataupun yang lain sebagainya, itu harus ada jarak, ya. Nah, ini ada jarak antara sisi, kemudian margin atas, kiri, kanan, bawah, dan sebagainya. Nah, atau white space juga bisa digunakan sebagai pembagi warna, gitu ya. Baik itu nanti dalam huruf ataupun dalam shape dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gambar atau image. Nah, gambar ini kita bisa manfaatkan untuk mendukung visualisasi bahan ajar yang berbasis teks agar lebih atraktif ataupun menarik. Nah, jadi tadi ketika Bapak menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis teks, nah teks juga tentu di dalamnya bisa ada gambar ataupun grafik. Nah, gunakanlah seperti itu ya. Nah, format image yang biasa kita gunakan itu ada JPG, ada PNG, atau juga GIF. Nah, kemudian penggunaan gambar kadang dibatasi oleh hak cipta. Nah, oleh karena itu sebaiknya apabila nanti kita akan mempublikasikan hasil media pembelajaran daring kita ke umum, nah maka kita harus menggunakan gambar ataupun foto yang free lisensi image. Ya. Nah, itu banyak sekali situs-situs yang menyediakan free lisensi image. Ya. Nah, ini sebagai contoh, ada Unspace, kemudian ada freeimage.com, nah, kemudian ada juga Pixel, nah, tetapi di sini juga ada yang berbayar, ada yang tidak, kemudian ada Pixabay. Nah, ini juga sama, ada yang berbayar ataupun tidak. Nah, saudara bisa screen ya barcode di sini untuk mendapatkan gambar-gambar yang free lisensi. Nah, ataupun ketika ada gambar-gambar yang telah diperoleh itu ada background, ya, kemudian backgroundnya kita ingin hapus, nah maka ada website online ya yang menyediakan penghapusan background secara cepat. Ya, ini seperti yang disediakan oleh https://www.removepg.com. Ya, nah ini bisa kita gunakan untuk menghapus background secara cepat. Nah, kemudian contoh jenis software editing grafis itu banyak sekali. Ada yang mulai dari Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, ataupun Canva. Ini silakan nanti dicari fungsi dan peranannya masing-masing. Nah, kemudian audio. Nah, audio juga ini berperan sangat penting dalam objek media pembelajaran daring. Nah, di mana dalam pemanfaatan media audio, ya, ini bisa memberikan peranan yang cukup efektif ya dalam menyajikan media pembelajaran secara daring. Misalnya menyampaikan pesan-pesan sederhana, kemudian memberikan instruksi atau memberikan sapaan kepada audiens. Nah, ini audio juga ini sangat diperlukan dalam pembuatan ataupun merancang media pembelajaran daring. Nah, tips mengemas audio berkualitas yang baik atau jernih tanpa noise, yang pertama adalah gunakan noise cancelling mikrofon untuk merekam. Nah, ini banyak lah ya jenis-jenisnya untuk mikrofon yang noise cancelling. Ya, kemudian manfaatkan software audio recording ataupun editing ya seperti Audacity, Adobe Audition atau yang lainnya. Nah, kemudian gunakanlah background yang tepat seandainya media pembelajaran daring kita ya itu membuat sebuah tutorial ataupun hal lain di mana dengan adanya background ini menjadi tidak bosan gitu ya. Nah, kemudian software pengolah audio ini banyak sekali ya, di antaranya ada Adobe Audition, Audacity, Reaper, Ableton Live ataupun yang lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah video. Nah, dalam meningkatkan pembelajaran mahasiswa ataupun siswa, tingkat keefektifan video sebagai media pembelajaran yang berbasis audiovisual ialah sebesar 50%. Artinya, video ini memberikan pengaruh pengalaman pembelajaran yang paling besar ya bagi siswa ataupun mahasiswa. Nah, sedangkan teks ini hanya berkisar sekitar 10% dan audio sekitar 20%. Nah, maka kita harus menggunakan video pembelajaran ya di samping
media atau dalam pembuatan media pembelajaran secara daring. Nah, jenis video pembelajaran banyak sekali. Ada video pembelajaran yang bersifat narator, ada video pembelajaran bersifat narator dengan screen recording, ada juga video presenter, ada juga video demonstrasi. Nah, ini video narator dari slide presentasi. Nah, seperti halnya yang Bapak sampaikan pada saat ini merupakan contoh video narator dari slide presentasi. Nah, kemudian ada video narator dengan teknik screen recording, artinya presentasi yang ada dalam layar laptop ataupun PC kita itu di-record, ya. Kemudian untuk audionya kita simpan, ya, sehingga nanti antara audio dengan visual gambar yang telah direkod itu akan terhubung, gitu ya, nyambung. Nah, ini video TP ini menggunakan perangkat lunak seperti screen recording, ya. Contohnya Passion Capture, ya. Kemudian ada Camtasia ataupun yang lainnya, gitu. Nah, ini contoh video narator dengan teknik screen recording, ya. Di antaranya ada yang menggunakan pena ataupun pensil, ada menggunakan highlight, ada menggunakan pointer laser, ada menggunakan papan tulis digital. Nah, kemudian ada video presenter. Nah, apa bedanya dengan video narator? Video presenter ini merupakan, ya, sebuah video di mana presenternya ditampilkan ataupun orangnya kita rekam, ya, baik itu full badan, ya, atau full body ataupun sebagian. Yang penting narator ataupun presenter dari orang yang nanti akan menyajikan materi itu muncul dalam video pembelajaran kita. Nah, biasanya dalam video presenter, supaya nanti muncul animasi dan sebagainya, gunakanlah background green screen. Sehingga nanti kita memudahkan mengedit video yang akan kita berikan animasi dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh bentuk-bentuk video presenter yang pertama. Nah, sedangkan bentuk yang kedua yang di bawah di sini, ini bentuk video presenter yang tidak dianjurkan. Boleh, tetapi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena di sini menshoot, ya, menshootnya dari posisi belakang presenter itu sendiri. Nah, ini kurang bagus. Nah, lebih baik presenternya dari depan, ya, videonya. Nah, ini contoh video presenter yang bagus, gitu ya, yang sesuai dengan ketentuan yang diharapkan oleh Kemendikbud. Nah, kemudian yang terakhir adalah video demonstrasi. Nah, tujuannya video demonstrasi untuk menjelaskan urutan cara melakukan suatu proses ataupun kegiatan. Nah, ini biasanya kita gunakan nanti ketika Anda menyusun media pembelajaran matematika yang berbasis materi yang manipulatif, tentu di sini kita harus membuat video demonstrasinya. Bagaimana mulai cara membuatnya, merancangnya, merakit, sampai nanti menggunakannya. Ini sebagai contohnya. Nah, kemudian banyak sekali jenis software editing video. Di antaranya ada editing video untuk PC. Ada Camtasia, ada Adobe Premiere Pro, ada Sony Vegas, ada DaVinci. Nah, untuk DaVinci sendiri ini menggabungkan 3 komponen, audio, grafis, dengan animasi. Nah, kemudian ada juga software editing video untuk mobile phone ataupun smartphone, seperti Filmora Go, Adobe Premiere Clip, ada KineMaster, ada Movie Maker, Filmmaker. Nah, kemudian animasi. Nah, animasi, ya, ini contoh dari animasi, ya. Nah, jadi animasi merupakan kompilasi antara gambar, teks, narasi, dan apabila perlu kita gunakanlah musik sebagai background dari penggunaan animasi di sini. Nah, ini Bapak contoh saja, ada audionya, tetapi audionya tidak sesuai dengan narasinya. Mungkin nanti kita akan perbaiki, ya. Kemudian kita juga akan membuat ketentuan background nanti di sini, background. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk jenis animasi sendiri ada animasi yang disebut dengan whiteboard, ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh untuk berbagai animasinya. Nah, software pengolahan animasi banyak sekali. Di sini diantaranya yang pertama ada PowerPoint, ada juga Articulate Storyline, ada Macromedia Flash atau Adobe Flash, dan ada juga Eastspring.
Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk presentasi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.